Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Gufron Abdullah MPD. Yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa S2 Universitas PGRI Semarang. Perkenankan saya mewakili kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Upi Setiawan, kemudian Dwi Yunitasari dan Sofwan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Pendidikan sebagai Ilmu dan Landasan Ilmu Pendidikan. Baik, kita mulai. Sebenarnya apakah pendidikan bisa dijadikan sebagai suatu ilmu? Apakah keterkaitan ilmu-ilmu lain sebagai landasan dalam ilmu pendidikan? Kita bahas yang pertama, yaitu pendidikan sebagai ilmu. Ilmu diperoleh dari serangkaian metode keilmuan, riset, penelitian, karena mengikuti alur berpikir secara logis, yang teratur langkah demi langkah secara ketat dan disiplin. Maka dapat juga disebut sebagai disiplin ilmu. Sedangkan pendidikan adalah ilmu karena telah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai ilmu, yaitu 1. Memiliki objek formal, memiliki metode penelitian, memiliki sistematika, dan yang keempat memiliki tujuan. Baik, sekarang kita ke landasan ilmu pendidikan. Landasan ilmu pendidikan yang pertama adalah landasan filsafat. Landasan ini berupa hasil pemikiran dan perenungan. Di sini diperoleh 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan fisik yang memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang sehat, memiliki disiplin tinggi dan tangkas dalam mempertahankan negaranya. Yang kedua, pendidikan rohani yang menitik beratkan pada pembinaan rohani sehingga tercapai keharmonisan jasmani dan rohani, serta pendidikan rasio yang menekankan pada perkembangan pemikiran sehingga menghasilkan berbagai teori-teori pendidikan. Bapak Ibu, landasan yang kedua adalah landasan psikologi. Psikologi menjadi landasan dalam proses pendidikan karena perkembangan kejiwaan atau mentalitas manusia berkaitan erat dengan perkembangan fisik yang dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga ada beberapa aspek yang perlu dipahami oleh pendidik, yaitu yang pertama, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan mempelajari tahap perkembangan manusia. Beberapa ahli yang memilah tahap perkembangan anak secara umum adalah J.J. Rousseau, Stanley Hall, Ebbinghaus. Selain itu, ada beberapa teori secara khusus, yaitu teori Jean Piaget, dikenal dengan teori perkembangan kognisi anak. Yang kedua, Brunner, dikenal dengan teori perkembangan kognitif. Kemudian Lauren Kohlberg, Erikson, serta Geek mengajukan teori perkembangan belajar. Yang kedua, yaitu psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan penerapan psikologi dalam belajar. Hal ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor ekstern dan yang kedua faktor intern. Yang ketiga, yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang muncul di pergaulan masyarakat dan harus dipahami oleh pendidik agar mampu mendidik dengan tepat.
Gejala-gejala yang menjadi prinsip pendidikan yang harus diperhatikan adalah kesan pertama, persepsi diri, peran tokoh panutan, motivasi, hubungan baik, mengeliminasi perilaku agresif, mengembangkan kasih sayang tanpa pamrih, ada kesepakatan, memperhatikan perbedaan individu, serta kepemimpinan. Yang ketiga adalah landasan hukum. Landasan hukum merupakan peraturan perundangan yang menjadi titik tolak pertanggungjawaban pelaksanaan pendidikan. Landasan hukum pendidikan di Indonesia diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan pada alinea keempat. Kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pasal 31 dan 32. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Organik, mulai dari Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, pendidikan nasional, dan lainnya. Baik Bapak Ibu, yang keempat adalah landasan sejarah. Sejarah menjadi salah satu landasan penting bagi pendidikan, karena di dalamnya banyak ditemukan informasi sebagai pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan. Sejarah pendidikan di dunia. Yang pertama, sejarah pendidikan sebelum abad ke-17. Sebelum abad ke-17, pendidikan mencakup zaman Yunan dan Romawi kuno, zaman abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman reformasi dan kontrareformasi. Poin khusus pendidikan di era ini masih tertuju pada dunia ide, surga dan akhirat, sumbernya dari buku klasik dengan metode deduktif. Yang kedua, pendidikan sejak abad ke-17. Diawali dengan masa realisme di abad ke-17, yaitu pendidikan mengarah pada dunia dengan alam sebagai objeknya. Rasionalisme di abad ke-18, pendidikan yang mengutamakan rasio. Naturalisme di akhir abad ke-18, pendidikan ditujukan untuk menyeimbangkan rasio dan hati. Developmentalisme di abad ke-19, yaitu pendidikan sebagai proses perkembangan jiwa. Nasionalisme di abad ke-19, yaitu pendidikan bertujuan menjaga, memperkuat kedudukan suatu negara, serta aliran sosial di abad ke-20, yaitu aliran di mana masyarakat lebih penting daripada suatu individu. Poin yang ke-B yaitu sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak zaman kuno, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan. Beberapa tokoh inovasi di dunia pendidikan Indonesia diantaranya adalah Ahmad Dahlan dengan pendidikan Muhammadiyah pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan taman siswa tahun 1922. Landasan yang kelima yaitu landasan ekonomi. Terdapat hubungan timbal balik antara ekonomi dan pendidikan. Keduanya sangat lekat dan tidak bisa dipisahkan. Hal ini dapat ditinjau secara makro maupun mikro. Yang pertama, hubungan pendidikan dengan ekonomi makro. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Seiring waktu, pendidikan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga timbullah kebijakan link and match, yang artinya lulusan harus mampu memenuhi tuntutan pasar atau pemakai. Akibatnya, peran dari masyarakat maupun para pebisnis kian besar. Di satu sisi, hal ini memunculkan sekolah-sekolah unggulan dengan alokasi modal yang besar.
Namun di sisi lain terjadi komersialisasi pendidikan. Hubungan pendidikan dengan ekonomi mikro. Ekonomi mikro terkait dengan keluarga dan sekolah-sekolah. Dengan dikelolanya sekolah menjadi manajemen bisnis, menjadikan masyarakat miskin tidak mampu menikmati kesempatan bersekolah di tempat yang baik. Begitu juga dengan sekolah ataupun perguruan tinggi. Mereka yang kuat dari sisi ekonomi akan mampu mempertahankan dan meningkatkan mutu. Hal ini otomatis akan semakin diminati oleh pelanggan. Begitupun sebaliknya. Itulah sebabnya mengapa ekonomi menjadi salah satu landasan dari pendidikan, dan juga pendidikan menjadi landasan dari ekonomi. Landasan yang keenam yaitu landasan sosial budaya. Hubungan pendidikan dengan sosiologi. Pengelolaan ini tentunya membutuhkan kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan persaingan. Untuk itu diperlukan struktur sosial yang solid, sehingga mampu membentuk dinamika kelompok yang dinamis, aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan efisien dalam melakukan suatu perubahan. Hubungan pendidikan dengan budaya. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, karena pada dasarnya pendidikan adalah proses memanusiakan manusia lewat pembudayaan. Masalahnya, proses pembudayaan telah mengembangkan sejarah peradaban manusia. Salah satu bagian dari kebudayaan dan saat ini sangat mempengaruhi pendidikan adalah teknologi informasi. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada perkataan kami yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.